Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Roselini, NIM 19331113. Di sini saya akan menjelaskan prediksi perubahan lahan dengan menggunakan Citra Landsat. Data yang kita butuhkan yaitu data Citra, AUI, dan jalan. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita akan membuat training sampel pada AUI kita. Cara membuat training sampel yaitu kita membuat training sampelnya, kita lakukan digitasi pada wilayah AUI yang akan kita kaji. Ini adalah permukiman. Kita lakukan digitasi untuk mengambil sampelnya. Setelah sampelnya cukup, kita merge atau kita gabungkan. Kita buat permukiman, nama kelasnya. Selanjutnya, kita digitasi untuk hutan. Setelah itu, lakukan digitasi untuk perkebunan. Setelah digitasi dirasa cukup, kita simpan hasil digitasinya. Ini kelas perkebunan. Setelah itu, simpan digitasinya. Training sampel. Kita simpan di E. Ya, ini adalah sampel yang sudah jadi saya lakukan training sampelnya. Setelah itu kita create signaturnya, tentukan tempat penyimpanan. Setelah selesai membuat signature filenya, kita lakukan klasifikasi dengan tools maximum likelihood. Yang lagi proses klasifikasi maksimum likelihood. Kita masukkan citranya dan input signature file. Klik open, lalu environmentnya sesuai AUI. Raster analisnya. Setelah itu klik OK. Tunggu hasil maksimum likelihoodnya. Proses ini sedikit lama. Nah, ini adalah hasil klasifikasi maksimum likelihoodnya.
Di sini ada 6 kelas. Kemudian klasifikasi juga untuk tahun selanjutnya. Ini ada tahun 1989, 2000, dan 2010. Ini yang sudah diklasifikasikan. Setelah itu kita lakukan reklasifikasi, reclassify. Pilih yang spatial analis, kemudian masukkan hasil klasifikasinya. Di sini yang tahun masukkan 1989 dulu. Kemudian klik OK. Prosesnya emang lama. Kita tunggu. Nah, ini adalah hasil reklasifikasinya. Setelah itu convert data yang sudah direklas ke ASCII. Conversion tools, pilih raster to ASCII, masukkan hasil reklas tadi. Setelah itu tentukan tempat penyimpanan. Ubah dulu formatnya jadi ASC. Oke. Nah, ini adalah hasil ASCII-nya yang akan diproses nantinya di Praterset. Lakukan juga untuk tahun selanjutnya, tahun 2000 dan tahun 2010. Caranya masih sama dengan yang tadi, ubah formatnya, lalu klik save dan tunggu hasilnya. Ini untuk tahun 2010. Tinggal klik save dan OK. Nah, setelah data rasternya selesai dikonvers, selanjutnya data vektor yang akan kita proses juga. Dari vektor kita ubah menjadi key formatnya. Langkah pertama yang kita lakukan itu project data jalannya. Ini kita bukan saja dulu. Terlebih dahulu data jalannya di project UTM, koordinatnya UTM 47S. Selanjutnya kita pilih
spatial analysis tools, kemudian pilih yang distance, include distance, input data jalannya, kemudian environmentnya, pilih processing extentnya sesuai AOI, terus raster analisnya masukkan citra tahun 3, kemudian klik OK. Ya, raster analisnya juga diproses, masukkan tahun 3, lalu klik OK. Sedang proses include distance. Nanti setelah include distance selesai, kita sort int untuk proses selanjutnya. Nah, ini adalah hasil include distance. Selanjutnya kita klik search, kita ketik int, pilih yang spatial analysis nantinya. Setelah itu input hasil include distance. Setelah itu klik OK. Tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah setelah int, baru kita bisa convert data vektornya ke ASCII agar bisa diproses di ASCII setelah ini. Nah, ini adalah hasil int include distance. Selanjutnya kita convert datanya ke ASCII. Caranya masih seperti yang tadi, raster to ASCII. Input data int-nya. Setelah itu tentukan tempat penyimpanan. Klik save, lalu OK. Nah, setelah datanya selesai diproses, lakukan juga untuk data vektor lainnya seperti pemerintahan, sungai, pasar. Setelah ini kita bisa memprosesnya ke dalam terset untuk lonceng modelernya LCM. Ini adalah data jalan ASCII tahun 2020. Setelah ini kita akan melakukan pengolahan di terset untuk memprediksi perubahan lahannya. Simpan dulu yang ini.
corresponding. Nah, ini selanjutnya kita buka Terset, memprediksi perubahan lahannya. Nah, Tersetnya sudah terbuka, kita tunggu. Nah, selanjutnya kita konekkan dulu filenya. Tadi filenya adalah tes. Connect project, new project, supaya dia bisa connect dan ngebaca data kita yang tadi. Setelah itu kita impor filenya, file ASCII tadi. Masukkan yang tahun 1989 terlebih dahulu, atau ini kita buat hanya tahun 90 ya, tahun 90 1990 centang convert output file from real. Jadi koordinat sistemnya 47S. Klik OK. Masukkan semua, setelah itu masukkan semua datanya, baik itu tahun 2010, data jalan, pemerintahan, sungai dan lainnya. Kita input sekaligus saja. Nah, ini adalah data jalannya, data vektor. Selanjutnya masukkan juga data vektor lainnya, seperti sungai. Ini sungai, 7S.
Ini adalah pemerintahan PT Koordinat Sistem 47S. Nah, setelah datanya semuanya kita import, kita close aja. Selanjutnya kita proses. Nah, ini adalah kategori legenda kita. Ada hutan, badan air, permukiman, lahan terbuka, sawah, dan perkebunan. Ya, ini kita delete aja. Selanjutnya kita akan masuk ke proses LCM nya. Nah, ini dia, kita create dulu new session nya 92.000. Kita masukkan data tahun 1-nya tahun 90, tahun 2-nya 2000, lalu kita continue. Nah, ini adalah grafik perubahan lahannya. Ada gain and loss, yaitu pengurangan dan penambahan. Unitnya kita ganti hektar. Selanjutnya kita akan membuat create-nya map gain. Namanya yaitu gain loss GL, hutan badan air. Lalu klik save, create map, maka dia akan muncul petanya. Selanjutnya yaitu MT. Kita bikin hutan, badan air sebagai kodenya. Create map, maka dia akan muncul map transition dari hutan dan badan airnya. Selanjutnya yaitu exchange between-nya EB, kita buat juga hutan, badan air. Nah, ini dia hutan, badan airnya. Selanjutnya yaitu map spatial trend, yaitu trennya kemana aja, ke wilayah mana saja. Di sini ada hutan ke badan air, berarti hutan kita bikin MS, hutan badan air. Nah, ini dia trennya ke situ. Kita juga bisa mengganti-ganti untuk map gains-nya sesuai yang kita perlukan. Untuk exchange between-nya juga bisa kita ganti-ganti sesuai yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menganalisis transisi potensial. Submodelnya banyak, kita include non saja semuanya. Kita pilih yang hutan badan air, hutan untuk badan air saja, hutan permukiman. Selanjutnya kita masukkan juga, ini kita masukkan MT hutan badan air tadi. Setelah itu ini tahunnya, tahun 1 kita masukkan 1990. Kita bikin namanya evidence hutan badan air. Nah,
ini dia. Selanjutnya kita akan proses transition submodel. Strukturnya ini test and selection of set and driving factornya kita masukkan yang jalan, add model, test explanatory powernya, kita klik, maka akan muncul angka-angka. Setelah itu kita klik run transition submodelnya, lalu kita jalankan run submodel, nanti akan keluar grafik. Nah, grafiknya sudah mulai muncul. Nah, kalau akurasinya lebih dari 75 berarti akurasinya akurat. Perubahan lahan kita akurat. Ini dia, kita create. Ini dia petanya. Selanjutnya kita pergi ke change prediction. Kita buat prediksinya 2005 karena tahunnya 1960. 2000 kita prediksi tahun 2005. Selanjutnya kita geserkan ini dulu. Cek alokasinya, tempat penyimpanan land prospect 2005. Lalu kita jalankan. Nah, itu keluar hasilnya. Ini kita tutup saja. Selanjutnya untuk validasinya kita masukkan tahun citra perubahan lahan yang penggunaan lahan tahun 3 atau tahun 2010. Oke. Kita bikin namanya validasi. Lalu kita klik validate, maka akan muncul juga peta secara spasialnya. Ini dia. Selanjutnya kita convert datanya. Klik file, reformat, convert. Nah, untuk input file name-nya kita pilih yang formatnya soft, land cost predict 2005 yang soft. Klik OK. Outputnya kita buat predict real. Karena ini tipenya nanti real binary. Save, pilih yang real,
lalu klik OK. Untuk tahun prediknya yang format real, klik OK. Selanjutnya kita proses untuk tahun 3-nya tahun 2010, formatnya bit. Tahun 3 tahun 2010 bit, save, klik OK. Nah, setelah selesai converse, kita search ROC, muncul. Kita input tahun predik tadi, yang predik yang sudah di converse, predik real. Oke. Lalu kita masukkan juga yang tahun 3-nya 2010 bit. Lalu kita pilih threshold, ketik 80, lalu klik OK. Akan keluar nanti hasilnya. Jika 0,5 ke atas maka bagus gitu, prediksinya bagus gitu. Nah, ini sudah selesai prediksinya. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.